Saya sebelum ini saya menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini sangat perlu untuk dipahami agar pesan yang disampaikan tidak salah diartikan oleh orang lain. Bahasa dalam komunikasi verbal sangat penting karena komunikasi verbal dilakukan melalui simbol dan kode tertentu, seperti mengirimkan pesan kepada orang lain secara jelas. Menurut Joseph Adelvito 2011 menyebutkan karakteristik bahasa yang pertama produktivitas, yaitu bahasa produktif, kreatif, dan terbuka. Sistem ini yang ada pada manusia yang sifatnya dinamis dan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Contohnya dulu komunikasi hanya dilakukan melalui media radio dan surat kabar. Sekarang terus berkembang menjadi internet. Di dalam internet juga terdapat beberapa istilah seperti browsing, upload, download, sosial media, chatting, dan lain-lain. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan muncul istilah yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pengalihan. Contohnya, seseorang bisa bercerita padahal dia sendiri belum pernah mengalaminya. Terkadang melalui bahasa manusia juga dapat menjadi peramal di masa depan, seperti dengan melakukan prediksi, asumsi, dan kecenderungan. Misalnya, manusia ada yang memprediksi kapan akan gunung meletus, kapan akan kiamat. Untuk yang ketiga, pelayanan cepat. Menurut Hawkins 1977, bahasa bersifat pelenyapan cepat atau rapid ready. Karena ini, suara-suara vokal harus diterima segera istilah dikirimkan atau kita tidak akan pernah mendengarnya lagi. Istilah verbal secara vokal menjadi pelenyapan paling cepat. Solusinya, kita bisa mendokumentasikan istilah tersebut melalui perangkat teknologi seperti foto, video, rekaman suara, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebebasan makna. Bahasa memiliki sifat arbitrari atau kebebasan makna, artinya semena atau suka-suka. Meskipun demikian, konteksnya bukan individu, tapi komunitas bahasa. Jadi, untuk disebut sebagai lambing harus mendapati kesepakatan dan atau konvensi. Proses untuk menjadi lambing disebut fase ratifikasi tata bahasa dan uji coba. Kelima, transmisi budaya atau penerusan atau pewarisan. Bahasa yang sering diucapkan sering berdasar tradisi atau pewarisan orang tua, lingkungan, pergaulan, atau hasil belajar. Contohnya, misalkan saya berbahasa Indonesia, mungkin anak saya juga bakal mengikuti dengan berbahasa Indonesia. Jadi, untuk contoh tersebut termasuk secara budaya atau kultural transmitter. Prinsip komunikasi verbal. Menurut Zulkifli dalam buku Communication in Our Lives tentang prinsip komunikasi verbal. Yang pertama, interpretasi menciptakan makna adalah interpretasi terhadap sebuah pesan membawa konsekuensi makna yang kita pahami. Kemampuan dalam menangkap sebuah maknanya pernyataan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, latar belakang, kepentingan, tujuan berkomunikasi atau aspek psikologis seseorang. Yang kedua, komunikasi aturan yang dipandu. Aturan komunikasi atau komunikasi rules artinya pemahaman bersama terhadap makna komunikasi dan macam komunikasi yang cocok atau tidak untuk berbagai situasi. Contoh, seseorang mengajak temannya atau komunitasnya, misalkan yuk nonton
adalah ajakan untuk pergi ke bioskop. Makna itu hanya diketahui oleh kelompoknya saja atau komunitasnya saja karena mereka telah mensepakatinya. Yang ketiga, penekanan mempengaruhi makna. Penekanan adalah kesepakatan untuk komunitas. Bahasa sebuah kesepakatan masyarakat tertentu yang mengakibatkan adanya perbedaan antar komunitas, seperti batu bahasa Indonesia, stone bahasa Inggris, dan waktu dalam bahasa Jawa, dan sebagainya. Penekanan dalam penulisan seperti tanda baca, misal titik, berhenti, atau ide-ide dimulai dan berhenti. Tanda titik diartikan sebagai penekanan pada kalimat yang ditulis. Dengan demikian, kita dapat menekankan komunikasi untuk menciptakan makna. Sekian komunikasi verbal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Thanks for watching.